Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Saat ini saya sedang berada di Gorontalo, di kampung halaman istri saya, dan saya saat ini libur sampai tanggal 24 April ya 2023 dan masuk kembali Selasa tanggal 25 April 2023. Di masa liburan ini mungkin teman-teman sekalian banyak juga yang sedang mempersiapkan mudik. Kalau saya memang diawali di tanggal 15 kemarin sudah mudik, sekaligus memperingati ulang tahun dari papi mertua. Nah, teman-teman, di dalam kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kepada teman-teman terkait dengan bagaimana kita bisa mengelola kecemasan kita menjadi sesuatu yang membantu kita menjadikan lebih sadar. Jadi selama ini kan kita khawatir dengan kecemasan kita sendiri karena kita mikirnya kecemasan itu adalah sesuatu hal yang mungkin sebenarnya tidak harus ada. Tetapi bagaimana mengubah kecemasan ini menjadi sesuatu yang biasa dan mungkin dianggap sebagai sesuatu yang tidak masalah di dalam diri kita, ini harus kita perhatikan bagaimana kita mampu menempatkan kecemasan itu. Nah, ini kenapa demikian? Karena banyak sekali teman-teman yang sering bertanya, ya pasien yang bertanya kepada saya, "Dok, hidup saat ini nggak mungkin dok nggak ada cemas. Pastinya kita merencanakan sesuatu, belanja, hal-hal juga kita harus perhatikan apakah ini memang benar harus kita perhatikan atau tidak. Kemudian juga barang yang kita beli juga kita harus tahu kegunaannya apa supaya kita nggak mendapatkan hal-hal yang kurang baik gitu ke depannya. Dan itu kan harus diprediksikan. Dan itu kadang-kadang membuat saya jadi berpikir terlalu berlebihan. Nah, teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana overthinking ini tidak menjadi dominan dalam kita mempersiapkan sesuatu. Jadi kebanyakan dari kita memang lebih banyak dominan berada pikirannya di masa depan dan masa lalu. Tapi kalau di masa kini jarang. Nah, untuk itulah fokus perhatian kita adalah bagaimana kita saat ini dan sekarang. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan sesuatu, maka fokusnya adalah apakah sesuatu itu bermanfaat untuk saat ini. Dan kalau misalnya ke depan, manfaatnya apa? Jangan pikirkan yang terlalu berlebihan terkait dengan apa dampak negatifnya. Ya, dan kita kelihatannya kalau kita punya manfaat, makanya kita akan bisa membantu diri kita lebih baik lagi. Contohnya begini ya, teman-teman yang saat ini sedang dalam pengobatan cemas, biasanya tuh takut untuk berolahraga. Sebenarnya olahraga tuh penting. Ya, kita harus mempersiapkan diri kita untuk bisa melakukan olahraga. Melakukan olahraganya bagaimana? Yang benar tentunya, kan caranya bagaimana mengelola pikiran supaya jauh lebih baik, tentunya dengan memfokuskan apa yang kita harapkan menjadi jauh lebih bagus buat kita. Apa yang perlu diperhatikan? Denyut jantungnya. Jadi kita mengatakan bahwa, oh ini olahraga baik loh buat saya. Olahraga ini bermanfaat buat saya. Dan ada gunanya untuk melatih jantung, untuk mempertahankan berat badan, untuk melatih stabilitas. Jadi itu ada gunanya. Namun kemudian kita mengatakan, tapi kan saya takut dong kalau ada sesuatu terjadi. Ya kan? Nah, persiapan kita adalah denyut jantung. Perhatikan denyut jantung kita. Saat ini berapa? Oh, 85 atau 90 lah paling tinggi. Berarti kita nggak boleh terlalu langsung kenceng, karena biasanya di 120-an, bahkan di 110, 115, sudah mulai ada sensasi panik lagi kan datang kalau pasien-pasien cemas. Jadi fokuskan aja, cukupkan di kondisi si pasien itu dalam sekitar 110, 115 ya. Ya kita jalan seperti itu. Jadi jangan mikirnya tuh kejauhan. Misalnya nanti kita pingsan, nanti kita jatuh, nggak ada yang nolongin ya. Sedangkan manfaatnya itu jadinya hilang. Ya, nggak ada tuh manfaat. Dan kita nggak mendorong diri kita untuk jauh lebih supaya lebih stabil. Ini yang menjadi penentu. Ya, bagaimana keadaan sekarang kita perhatikan saat ini, kemudian kita arahkan pikiran kita ke depan untuk mempersiapkan kira-kira apa saja yang bisa atau tidak bisa, dan kemudian kita harus perhatikan dari sisi kecemasannya sendiri bagaimana ya, sehingga kalau kita bicara manfaatnya ada, dapat, kita persiapkan dengan baik juga. Kita nggak langsung nggak pakai ukuran misalnya, tapi kita pakai ukuran jelas, tapi kita punya rasionalitas bahwa ini bermanfaat.
Jadi manfaatnya dulu kita perlu perhatikan ya teman-teman. Jangan mikirnya kejauhan gitu. Makanya teman-teman yang di Indonesia bagian tengah, ini kan di sini sudah 14.50 ya. Sedangkan di teman-teman di sana mungkin 13.50 lebih, itu mungkin sedang berada dalam proses mau buka puasa. Nah, ada beberapa teman-teman yang mau olahraga menjelang buka puasa, biasanya jam 5 atau jam setengah 5 ya, sebelum buka puasa. Jadi sekitar 1,5 jam sampai 1 jam ya, sehingga nanti pada saat buka kita tinggal minum. Boleh ya dilakukan juga. Jadi nggak usah takut. Jadi jangan takut, jangan menghambat sesuatu yang baik karena kita terlalu overthinking dengan sesuatu di depan kita. Itu yang perlu diperhatikan. Itu hanya salah satu contoh ya teman-teman ya. Teman-teman boleh nanti komentar kira-kira pikiran negatif apa, overthinking apa yang sering datang kepada teman-teman sebagai seorang pasien yang cemas. Takut sakit. Saya pernah baca beberapa komentar teman-teman tuh sudah melakukan pemeriksaan. Jadi nggak usah takut lagi. EKG sudah, ya, periksa tiroid sudah, ya. Kemudian juga banyak dari teman-teman mungkin sudah melakukan pemeriksaan yang cukup dominan sampai ke jantung, paru-paru dan lambungnya. Jadi demikian apa yang saya bisa bantu, memberikan kembali penguatan kepada teman-teman ya. Apalagi nanti teman-teman kan ini mau maju ya, mau maju ke mau lebaran, mungkin harus berkumpul dengan banyak orang dan segala macamnya. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam dari Gorontalo, kota kelahiran istri saya. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.